Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadan, NPM 206310410 dari Prodi Bahasa Inggris kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Sebelum saya masuk ke dalam konsep dasar psikologi pendidikan, kita harus tahu dulu sejarah dan definisi psikologi pendidikan. Psikologi dan pendidikan. Psikologi itu sendiri merupakan salah satu ilmu yang sudah lama berkembang dan diketahui sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Di sini saya ketahui setelah ada spekulasi, yaitu spekulasi Plato yang menyatakan pada 427 sampai 347 sebelum Masehi menyatakan bahwa perbedaan individual sesungguhnya mempunyai dasar genetik. Berbicara tentang genetik, di sini kita tidak jauh dari psikologi itu sendiri, sebab salah satu kajian dalam psikologi adalah perbedaan individual dan faktor genetika. Dan secara leksikal, psikologi berasal dari kata Yunani yaitu psike yang artinya jiwa atau ruh dan logos yang artinya ilmu. Dilihat secara leksikal, psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang memaparkan atau menjelaskan tentang jiwa atau ruh. Definisi inilah yang dipakai selama berabad-abad hingga memasuki pada abad 19. Para ahli mempertanyakan definisi tersebut sebab ternyata jiwa atau ruh itu sendiri sulit untuk dibuktikan. Yang dapat diamati adalah perilaku organisme sebagai wujud dari adanya jiwa atau ruh di dalamnya. Oleh sebab itu terjadi pendefinisian kembali tentang psikologi pendidikan yang memiliki arti, yaitu adalah sebagai suatu ilmu yang mengamati atau mempelajari tingkah laku organisme. Munculnya istilah organisme itu sendiri berarti tingkah laku yang diamati tidak hanya manusia, bisa saja hewan dan lain sebagainya. Dan kita masuk ke dalam psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan cabang dari psikologi itu sendiri yang tujuan utamanya adalah memahami dan mengembangkan pendidikan. Menurut Woolfolk menjelaskan bahwa educational psychology is distinct from other branches of psychology because it has the understanding and improvement of education and improvement. Di sini kita memahami pendidikan dimaksud adalah memahami perilaku semua yang terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri, baik itu peserta didik, guru, sekolah, bangunan, pakaian, masa, suasana, budaya, akademik, dan keyakinan dianut dan lain sebagainya. Itu sangat diperhatikan karena kita berbicara tentang psikologi pendidikan. Yang telah saya jelaskan tadi itu menyangkut kepada mengamati suatu organisme, tingkah lakunya. Jadi ada pun beberapa teori-teori psikologi di sini yang ingin saya jelaskan. Pertama, psikologi pendidikan itu merupakan disiplin ilmu yang peduli dengan proses pembelajaran dan penerapan metode dan teori-teori psikologi dalam proses pendidikan. Woolfolk itu sendiri juga menjelaskan bahwasanya educational psychology, the discipline concerned with teaching and learning process, applies the method and theories of psychology and has its own as well. Jadi pembelajaran dimaksud merupakan proses edukatif yang melibatkan peserta didik sebagai pelaku utamanya, dan pendidik berperan sebagai fasilitator perkembangan peserta didik. Dan di sini peserta didik sebagai objek utama pembelajaran untuk mengembangkan dirinya sendiri dalam interaksi itu, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Pengaruh pendidik itu sangat penting karena itu mempengaruhi
psikologi dari peserta didik itu sendiri. Dan di sini karena pendidik sebagai fasilitator untuk mengembangkan peserta didik itu sendiri, jadi pendidik harus tahu apa sih kebutuhan dari peserta didik tersebut. Misalnya ketika metode pembelajaran yang tepat dan teori-teori yang harus disampaikan dengan senyaman mungkin, dan peserta didik pun dengan cepat ataupun tanggap mengambil atau menyerap ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh tenaga pendidik. Seperti contohnya ketika kita membuat metode pembelajaran untuk anak SD, karena ketika peserta didik menyampaikan teori ataupun metode pembelajaran yang monoton, itu sangat tidak efektif karena SD ini adalah zaman kanak-kanak. Kita harus tahu dulu apa sih yang sedang ingin kita sampaikan, peserta didik model seperti apa yang akan kita hadapi. Kita harus tahu dulu sebagai calon pendidik. Kita masuk ke contoh anak SD. Ketika kita harus mengajar anak SD kita harus memilih metode-metode menyenangkan, seperti dengan menggabungkan pembelajaran dengan nyanyian ataupun dengan games, kuis dan lain sebagainya. Itu lebih dipandang sebagai langkah yang tepat diambil ketika kita ingin mengembangkan peserta didik kita. Ketika itu yang kita ajar adalah anak SD. Dan juga di sini pendidik senantiasa memperhatikan keunikan dari setiap peserta didik meskipun dalam pembelajaran, baik itu individual maupun kelompok. Jadi di sini sudah jelas psikologi pendidikan itu sendiri. Saya menjelaskan dengan bahasa saya sendiri yang setelah saya rangkum dari beberapa sumber. Jadi kita langsung masuk ke dalam lingkup psikologi pendidikan, mengingat bahwa psikologi pendidikan itu merupakan ilmu yang memusatkan dirinya pada pertemuan dan aplikasi prinsip-prinsip dan teknik-teknik psikologi ke dalam pendidikan. Maka ruang lingkup psikologi itu sendiri meliputi topik-topik tersebut. Jadi ada statement dari Crow and Crow menjelaskan secara eksplisit, mengemukakan psikologi pendidikan sebagai ilmu terapan yang berusaha untuk menerangkan masalah belajar menurut prinsip-prinsip dan fakta-fakta mengenai tingkah laku manusia yang telah ditentukan secara ilmiah. Sejalan dengan pendapat dari Crow and Crow yang telah saya sampaikan barusan, kita mendapat ruang lingkupnya, yaitu antara lain kita harus mengetahui ruang lingkupnya itu sampai sejauh mana faktor-faktor pembawaan dan lingkungan berpengaruh terhadap pembelajaran. Dan kedua, kita harus tahu sifat-sifat dari proses pembelajaran itu sendiri. Dan ketiga, kita harus tahu hubungan antara tingkat kematangan dengan kesiapan belajar. Jadi tingkat kematangan dan kesiapan belajar itu harus berkesinambungan. Keempat, kita harus signifikan terhadap perbedaan-perbedaan individual. Itu tadi yang telah saya jelaskan. Tenaga pendidik harus mengamati keunikan dari peserta didiknya. Dan kita lanjut ke 5, perubahan-perubahan jiwa yang terjadi dalam proses belajar mengajar itu harus diperhatikan. Ke-6, hubungan antara prosedur-prosedur mengajar dengan khas belajar. Ke-7 adalah teknik-teknik yang sangat efektif dan penilaian kemajuan dalam belajar. Ke-8, pengaruh atau akibat relatif dari pendidikan formal dibandingkan dengan pengalaman belajar yang insidental dan informal. Terus kita lanjut ke 9, merupakan kita bisa tahu ruang lingkupnya itu adalah melihat nilai dari manfaat sikap ilmiah terhadap pendidikan bagi personil satu sekolah. Dan terakhir, ruang lingkupnya itu adalah pengaruh psikologis yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi sosiologis terhadap sikap pada siswa. Di sini yang telah saya jelaskan tadi dari pendapat dari Woolfolk yang pertama, dari bahwasanya
psikologi pendidikan itu mencakup dari seluruh aspek yang berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Itu telah saya jelaskan dan saya jelaskan lagi di ruang lingkupnya itu sendiri. Dan di sini ketika kita tahu ruang lingkupnya, kita akan lebih paham dan lebih tepat dalam menjalankan sebagai tenaga pendidik. Dan seluruh kegiatan interaksi pendidikan diciptakan bagi kepentingan siswa. Bagi kepentingan siswa, yaitu membantu pengembangan semua. Dari sini kita akan tahu bahwa ruang lingkupnya itu adalah membantu pengembangan semua potensi yang ada dalam diri peserta didik hingga ke level yang pastinya terus meningkat. Sehubungan dengan itu, maka hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan, potensi, dan kecakapan, baik itu dinamika perilaku maupun kegiatan di dalam sekolah, itu harus diperhatikan. Jadi guru sebagai, kita sering dengar ketika disampaikan oleh guru kita pada saat dahulu, guru adalah pengganti orang tua ketika ada di rumah. Benar, karena pada dasarnya ketika anak-anak itu telah menghabiskan waktu hampir separuh hari untuk belajar. Jadi statement itu kalau menurut saya itu benar sebagai orang tua pengganti ketika dia telah sampai di sekolah. Maka dari itu kita sebagai tenaga pendidik terlibat langsung dalam interaksi pendidikan yang ada di dalam diri seorang peserta didik. Karena ketika dia menduduki tempat selanjutnya atau dia lanjut ke sekolah dasar, naik ke sekolah menengah pertama, di sini kita bisa lihat kualitas tenaga pendidik. Karena ketika SD itu adalah tempat anak-anak mudah untuk menyerap ilmu-ilmu yang ada. Dan selanjutnya berbagai bentuk aktivitas mendidik, mengajar, melatih, dan membimbing yang dilakukan oleh guru, terutama tuntunan kemampuan profesional serta latar belakang sosial pribadi dari guru itu sendiri, itu merupakan ruang lingkupnya dalam landasan psikologis pendidikan terutama. Dan kita lanjut ke lingkungan pendidikannya, yaitu sekolah. Sudah saya jelaskan tadi, ketika murid itu telah masuk ke sekolah, itu merupakan tanggung jawab guru, tenaga pendidik untuk mengembangkannya. Tapi di sini kita akan membahas lingkungan pendidikan itu, yaitu sekolah yang terlibat langsung dalam interaksi pendidikan. Dan keluarga tetap mengambil peran penting, mengambil andil yang sangat besar terhadap perkembangan siswa itu sendiri. Dan masyarakat di sekitar juga memberikan atau mengambil andil secara langsung dan tidak langsung dalam interaksi belajar mengajar di luar sekolah. Tetapi jadi di sini saya melihat ruang lingkup dari psikologis pendidikan itu sangat luas apabila kita jabarkan, karena tenaga pendidik itu dituntut untuk mengerti tentang psikologis dan menerapkannya agar lebih efektif, terutama di dalam pembelajaran gitu. Jadi menurut saya itu aja konsep dasar, dan sedikit saya jelaskan definisi, ruang lingkup, dan juga sejarah dari psikologis pendidikan. Saya harap dosen pengampun Ibu Safriani Novitri bisa memahami apa yang saya maksud, dan terima kasih atas waktunya saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.